Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadi Setiawan, NIM 220411100032. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak tentang mengupdate data pada database melalui inputan kita, yang mana nanti diambil dari menseleksi tabel atau data pada tabel yang ditampilkan. Nah, di sini alurnya yaitu kita memulai dari start, kemudian kita mengambil semua data di database. Kemudian kita menseleksi data tersebut untuk diedit gitu. Kita menseleksi data pada seluruh data database. Kemudian kita melakukan seleksi data. Kemudian kita melakukan seleksi di database, apakah data itu ada. Jika di database itu datanya ada, maka kita dapat menginputkan data baru, kemudian disimpan di database, kemudian selesai, atau bisa ditampilkan di tabel. Dan apabila setelah kita menseleksi data di database ini, kemudian datanya ternyata tidak ada, maka kita akan melakukan looping. Di sini kembali ke output database. Kemudian dia itu terus berulang sampai dia menemukan data yang ingin diseleksi. Jika datanya itu tidak ada atau datanya itu tetap tidak ditemukan, maka otomatis dia itu terus berjalan, terus looping, ngecek terus sampai datanya itu ada. Jika datanya ada, maka kita baru dapat menginputkan data baru dan disimpan di database, kemudian tabel. Nah, pada implementasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah code yang sudah saya buat. Mungkin saya akan menjelaskan. Di sini yang pertama adalah kita membuat suatu button baru, yaitu button edit, yang mana kita namain dengan edit data dengan warna hijau. Nah, di sini lambdanya adalah edit data. Kemudian fungsinya adalah seperti berikut. Edit data, kita mengambil edit data di sini, membuat function dengan nama edit data. Kemudian di sini terdapat NIM kosong. Kemudian kita mensorting atau mengambil data pada row. Di sini index for index in table view selected index. Kita ini untuk menseleksi data pada table view. Kemudian for row in rows, name table view model, data table view model, index row. Di sini adalah kita mengambil data pada kolom ke 0. Kemudian kita membuat variabel baru, NIM baru, kemudian nama baru, alamat baru. Ini untuk menyimpan data pada data yang ingin kita inputkan. Di sini ada input NIM, ada input nama, ada input alamat. Kemudian ini adalah query untuk mengupdate data, yaitu dengan cara update siswa. Tabel kita namanya siswa, kemudian kita settingnya dengan NIM. Kita ambil data dari NIM baru, ada di atas ini, kemudian nama siswa. Di sini kita mengambil data dari nama baru ini yang telah diinputkan tadi, kemudian alamat juga sama, kemudian where NIM ini masih sama. Kemudian query SQL ini select untuk menseleksi semua data pada tabel siswa, kemudian menampung hasil query-nya di sini, kemudian kita update, kemudian kita pada from layout ini kita membuat objek baru, Di sini kita membuat objek baru bernama from layout di sini, yang akan ditampung di form 1. Kemudian form 1 ini kita menambahkan
tabel view ke dalam form 1. Kemudian layout 1 ini kita untuk menghapus item layout yang ada pada indeks ketiga dari layout 1. Ini menghapus layout pada indeks ketiga dari tabel layout 1. Kemudian menambahkan form 1, pada layout 1. Dengan langkah ini fungsi edit data ini berusaha untuk mengambil data atau mengambil NIM. Di sini mengambil NIM yang dipilih, kemudian memperbarui data tersebut. Kemudian kita dapat menginputkan data tersebut dan kemudian memperbarui tampilan tabel dengan data yang telah diperbarui gitu. Kita coba demonstrasikan di sini. Kita sudah mempunyai beberapa set nama di sini. Benar. Nah, di sini sudah muncul, kita coba sampaikan. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Nah, kita coba insertkan data baru 22043. Kita pakai nama asal aja, Wahyu Sal Tenggale. Nah, maka datanya akan otomatis tertambah di sini karena kita menginputkan data. Nah, ternyata di sini saya typo atau salah nulis di sini. Nah, saya coba edit datanya. Nah, kita inputkan lagi NIM-nya 22043. Kemudian namanya yang diperbarui supaya nggak typo lagi, Wahyu, terus alamatnya Tenggale. Nah, maka datanya itu otomatis akan berubah ketika kita mengedit data tersebut. Kemudian kita coba mengedit datanya keseluruhan. Kita coba 1 2 3 4 NIM-nya. Kemudian namanya kita ubah. Apakah dia itu akan ikut berubah? Nah, maka datanya itu semua telah terubah. Maka berarti code saya ini berhasil dan mungkin selesai. Mungkin cukup sekian video tugas dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.